Saudara, ada kiai, ada gus, ngomong serius banget, awas hati-hati. Mbak Alwi datang ke Indonesia ini mau menjajah. Mereka mau menjajah kita. Sedih, saudara. Saya lihat begitu sedih. Itu kalau itu yang bicara buzzer, yang bicara orang yang nggak pernah belajar agama, nggak ada urusan. Ini yang bicara kiai, yang bicara gus, yang bicara ini lulusan pondok pesantren, yang bicara ini ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Kok bisa melihat Islam datang ke Indonesia dibawa oleh penjajah? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, atau masih batuk. Bobo, makan bobo, teriak-teriak, jadi pejuang, saudara. Aduh, Saya heran betul itu. Kok ada seorang yang dianggap dirinya gus, bahkan ada kiai haji pimpinan salah satu wilayah dari organisasi Islam besar di Indonesia, di wilayah Jawa Tengah, di Semarang, berceramah, saudara, mengatakan bahwa Indonesia dijajah sama Arab, dijajah sama Habaib, dijajah sama Mbak Alwi. Di mana otaknya? Dia kiai haji, dia guru, dia ikut mimpin, saudara, di salah satu cabang daripada organisasi Islam yang mengaku sebagai ahlus sunnah. Udah gila ini, saudara. Itu bukan proses penjajahan, saudara. Itu proses, saudara, yaitu proses pembauran. Bagaimana para habaib datang ke Indonesia, berdakwah bil ilim wal amal wal akhlak, mahbub indan nas. Begitu mahbub sampai raja-raja tertarik, diambil ini habib-habib dijadiin mantu, saudara. Sakit saudara-saudara kita yang termakan, terdoktrin mereka, pendidikan yang sesat, gagal paham, bahkan meraup ekonomi saudara kita. Pokoknya kita bersama rapatkan barisan doa. Mudah-mudahan presiden kita yang ke-8 nanti bersama ulama dan umaro sepakat sama rakyat, harus Robito Alawiyah harus tumbang dia, bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arman Al-Fatih. Apa kabar teman-teman semua dimanapun anda berada? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rizik Syihab tetap saja berkuar-kuar dan tetap saja meyakini mukibin-mukibinnya bahwa mereka datang bukan untuk menjajah dan memecah belah. Namun faktanya banyak sekali teman-teman dan juga perilaku kabib-kabib yang ada di Indonesia tidak seperti apa yang diutarakan oleh Rizik Syihab dengan berkedok cucu Nabi. Para klan Balawi yang ada di Indonesia semena-mena seakan-akan mereka adalah orang yang suci. Namun ulama pribumi dan juga tokoh-tokoh masyarakat selalu memberikan pencerahan kepada kita semua tentang fakta-fakta yang terjadi dan meluruskan sejarah-sejarah yang dibelokkan oleh klan Balawi di Indonesia. Di video kali ini TIJ memberikan fakta dan juga membongkar sejarah-sejarah yang sudah dibelokkan oleh klan Balawi. Seperti apa? Kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TIJ dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kita nggak sembarangan ngomong, saudara. Nggak sembarangan. Apalagi menafikan nasab seseorang. Ngapain? Nggak ada urusan kita. Bukan kapasitas kita. Tapi kalau udah ada orang-orang sombong melakukan kesalahan, bawa-bawa gelar, itu harus kita lawan. Mau gelar pesawat tempur lah, mau keturunan helikopter lah, mau keturunan tank amfibi lah, mau keturunan apapun lah. Kalau sudah niat menjajah, udah semena-mena, udah seenak udelnya, nggak boleh dibiarkan. Permasalahan ini terjadi kan karena begini. Kalau seandainya adem-adem saja, mau berdakwah, mau meneruskan risalah Rasulullah, silakan, nggak diganggu. Ya. Sugeng dalu, piye kabare? Enak zamanku toh, enak zamanmu. Zamanmu itu yang namanya babeb ini belum ada. Ya, iya. Jadi tidak benar kalau sosmed ini selamanya akan membuat kita menjadi jahat atau segala macam. Enggak, tergantung kita. Kalau orang gampang disesatkan oleh sosial media, itu lemah, saudara. Tidak ada daya proteksi pada pikiran, akal, dan juga hatinya untuk memfilter. Jadi kita nggak ngaruh, mau lihat apapun nggak ngaruh kita. Hati-hati dengan sosmed, jangan lama-lama lihat HP seperti kata Bang Taufik. Nggak ada urusan. Yang penting otak, jalan. Ya, siapa yang nggak punya HP sekarang? Siapa yang nggak mengakses sosial media sekarang? Bang Taufik ya, Ketua Robocop.
Sekarang udah canggih. Nggak main lagi pakai nulis di batu, enggak. Ente lambat berpikir. Yang mengatakan siapa bilang Habaib itu keturunan Yahudi. Ini langsung oleh Habib Hussein Ba'agil ini mengatakan bahwa benar bahwa Habaib adalah keturunan Yahud. Ada seseorang yang mengatakan bahwa nasab Habaib ini menyambung hingga kepada Yahudi. Maka saya benarkan itu, penelitian pakar genetik yang mengatakan nasab Habaib ini mirip dengan Yahudi. Betul. Betul kata beliau ya. Beliau membenarkan. Cuman Bib, saya tanya, apakah Habaib ini beneran keturunan Rasulullah? Kan begitu. Karena 450 tahun nasabnya tidak terkonfirmasi. Ya. Itu menurut teori Kiai Imad. Sekarang tugas antum-antum semua, terutama Robitoh Alawiyah atau Robitatul Alawiyah, untuk membuktikan itu. Kalau hanya dilihat dari kemasyhuran, ngapain punya lembaga nasab? Bukankah lembaga nasab itu adalah lembaga yang mencatat keturunan-keturunan daripada Ba'alawi yang namanya Robitatul Alawiyah? Ya, yang mencatat nasab Bani Alawi, bukan Robitoh Alawiyin, bukan. Kalau Alawiyin adalah keturunan Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu an. Kalau Alawiyah keturunan Bani Alawi. Ada yang mengatakan bahwasanya ini nasabnya sudah masyhur loh. Sudah diakui oleh ulama Nusantara. Masa ulama Nusantara yang terdahulu kita nggak percaya? Setahu saya, ulama-ulama itu, ya, apalagi yang ulama yang santun, selama kita masih baik, sopan, menjalankan perintah agama, mensyiarkan ajaran Islam, mereka tidak menyinggung nasab. Karena keilmuan yang dilihat. Sekarang kenapa jadi membahas nasab? Karena banyak sekali orang-orang ngaku sebagai keturunan Rasulullah, kemudian tingkah laku, akhlaknya sangat tidak mencerminkan sebagai keturunan daripada Rasulullah. Sehingga menimbulkan rasa geram masyarakat pada umumnya melihat orang-orang yang selalu menepuk dada, mengaku dirinya sebagai keturunan daripada Rasulullah SAW. Nah, kalau seandainya nasab itu cukup hanya dengan kemasyhuran saja, maka tidaklah perlu Robitoh Alawiyah itu. Untuk apa Robitoh Alawiyah kalau hanya nasab bisa dibuktikan dengan kemasyhuran? Nah, kalau misalnya Robitotul Alawiyah sebagai lembaga pencatatan nasab selama ini tentunya mencatat nasab. Nah, sudah menjadi tanggung jawab Robitoh untuk membantah tesis daripada Kiai Imaduddin Uthman Al-Bantani. Begitu, saudara. Ya, begitu. Dulu ngaku, saudara. Mana-mana ngaku. Datuk-datuk kami yang mencetak ulama dan kiai di negeri ini. Datuk-datuk kami, kalau nggak ada datuk kami, kalian semua masih menyembah berhala, kalian semua masih menyembah pohon. Datuk yang mana? Tuh, atuk, memang atuk dalang, dalangnya datuk kalian, datuk dalang. Itu dalangnya, Menir Uthman. Nah, itu tuk dalang. Atau semua arah, apapun arah. Arah, semua arah. Buktinya adalah arah. Buktinya tak ada. Ada. Ayoyoy. Kami cucu Nabi. Dia cucu Nabi. Dia cucu Nabi. Aku cucu Nabi. Buktinya tak ada lah. Tak ada.
Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Oh ato. Bahar, bisa kamu datang ke makam datukmu, kau bangunkan? Seperti cerita-cerita kalian itu, kau bangunkan dulu kotanya. Itu kitab abad ketiga mana? Kitab abad keempat mana? Kitab abad kelima mana? Mana tuh? Tuh, bangunlah tuh. Duduk tuh. Coba tuh. Datuk kami, udah macam Upin Ipin kalian. Dikit-dikit tuh. Ato aneh potong kambing 100 ekor. Paling antum semua, ente cuman bawa gula 1 kilo. Atau masih batuk. Bobo. Makan bobo. Teriak-teriak. Jadi pejuang, saudara. Aduh. Sejarah daripada Sayyid atau Al-Habib Utsman bin Yahya tak terbantahkan bahwa dia sebagai antek-antek Belanda. Salib yang ada di dadanya seolah-olah sebagai saksi yang menceritakan siapakah dirinya. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, beliau menyuarakan jihad untuk melawan penjajah. Kemudian ada yang ngomong, itu dulu Soekarno dekat dengan Jepang, begini, begitu. Kenapa nggak dibilang pengkhianat? Dengar dulu. Jepang datang ke Indonesia diundang oleh salah satu tokoh Fusa yang ada di Aceh. Pada tahun 1942, Jepang datang ke Nusantara sebagai teman, sebagai kakak tertua. Disambut baik di seantero Nusantara untuk membangun Republik Boneka. Mereka seolah-olah sebagai teman karena sama-sama tetangga di Asia. Mereka membangun pasukan peta untuk mempertahankan Nusantara dari kemungkinan penyerangan Belanda. Waktu itu berteman, kemudian melihat potensi Nusantara ini habis porak-poranda karena perang, Jepang pun ikut menjajah. Jangan kau bawa kurikulum SD-mu untuk membantah narasi ini. Banyak di sana sejarah-sejarah yang prematur. Tahu prematur? Lahir belum waktunya. Paham? Ada banyak sekali mau bela ini pakai sejarah, tapi sejarahnya sejarah yang masuk kurikulum zaman dulu. Yang nggak ada di kurikulum kan kalian nggak tahu. Jangan dulu. Jangan, pelajari dulu. Ketawa kita melihat kalian. Kenapa TJ nggak mau bahas sejarah? Sensitif, saudara. Sensitif. Ya, karena apa yang terjadi di Aceh nanti akan menyebutkan suku, akan menyebutkan ras, akan menyebutkan golongan. Saya nggak mau. Cukup kami aja yang tahu apa yang terjadi di Aceh. Bahkan di Aceh sekarang keturunan-keturunan pengkhianat mulai mengacaukan sejarah. Tapi nggak bisa. Karena manuskripnya masih ada. Sehingga keluarga kami dituduh sebagai antek-antek Belanda. Padahal keluarga mereka. Kami yang paling asli. Biarkan saja. Nah, di mana-mana yang asli itu nggak akan ngotot. Biasa aja. Dia mau cerita apapun, ini buktinya. Sejarah tidak bisa dirubah. Mereka mau ubah ya dongeng, bukan lagi sejarah. Nggak nyambung akhirnya sejarahnya. Karena karangan, bukan kejadian. Ada yang bilang, oh berarti waktu itu Aceh bukan Indonesia. Seluruh kesultanan, keraton, kerajaan yang ada di Nusantara dulu, sebelum Indonesia lahir, itu mereka berdiri sendiri sebagai negara yang berdaulat. Makanya saya bilang, perpaduan suku, bangsa, kerajaan, semua yang ada di Nusantara ini disatukan.
menjadi satu pintu, yaitu pintu Indonesia. Namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa disebut kesatuan? Karena bersatunya seluruh kerajaan yang ada di muka bumi Nusantara. Berbagai adat istiadat, suku, bangsa, ras, dan juga etnis bersatu. Lahirlah Indonesia. Kapan lahirlah Indonesia? Kapan lahirnya Indonesia? Kapan? 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita, hari lahirnya nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia, merdeka, gitu. Dulu belum ada Indonesia dulu, namanya Nusantara. Betul. 1956, 1949. Setelah 45, Belanda masih ada di Indonesia. Bahkan Bung Karno sempat ditangkap. Bung Karno kan sempat ditangkap. Setelah 45, Bung Karno sempat berangkat ke Aceh. Di sana sudah tidak aman. Bung Karno nyari perlindungan di Aceh. Salah satunya di daerah saya, namanya Aceh Jempa atau Biren sekarang. Makanya Biren disebut sebagai kota juang. Kota di mana tempat beroperasinya ibu kota negara, walaupun tidak diakui sebagai ibu kota negara. Tapi di Biren inilah pusat perjuangan pada saat itu. Namanya kota juang. Sampai sekarang disebut kota juang. Bung Karno ke sini. Dan ketika Bung Karno ditangkap, posisi Soekarno digantikan oleh siapa? Saya pun lupa namanya. Ada, digantikan oleh seseorang. Saifuddin, entah Syarifuddin Kartanegara, kalau tidak salah namanya. Googling aja, googling ada itu. Ya. Jadi datang orang ini ngomong sejarah di sini, ngaur. Sejarahnya hanya untuk membela nasab. Ya nasab, begapa begini, baru sehari ngaku cucu Nabi, sudah menderita. Ya nasab, mengapa begini? Syarifuddin Prawira Negara. Ya, betul. Syarifuddin Prawira Negara. Tadi saya salah sebut karena memang saya lupa. Nah, lupa nggak bisa disalahkan. Waktu itu aneh baru bangun tidur. Sadar nggak kalian, di masa Soeharto mereka nggak ada yang keluar. Ada apa? Hayo, mereka itu keluarnya pasca 98, pura-pura sebagai pahlawan. Mereka muncul di dalam organisasi yang berbeda sebelum lahirnya PKI, FPI. Sadar no. Mereka selalu menjadi pahlawan kesiangan. Kalau dalam film India, mereka adalah Inspektur Vijay Singh. Selalu datangnya terlambat. Kita buka lagi pernyataan dari salah seorang Habib. Kalau memang Habib ini bukan cucunya Nabi Muhammad, tentunya kiai-kiai dulu sudah menegur. Jenengan ojo bohong, jenengan jangan mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka faham bahwasanya nasab yang absah, yaitu Ba'alawi. Habib memang benar cucu Nabi Muhammad SAW. Muncul satu orang, Habib bukan cucunya Nabi Muhammad. Kurang ajar nggak ini? Ini bahaya nih. Ini orang kalau tidak tobat bakal... Nggak ada orang yang bilang Habib bukan cucunya Nabi Muhammad, kecuali saya. Habib Bahar, misalnya, saya bilang bukan cucunya Nabi Muhammad. Tapi kalau Habaib yang dibilang oleh Kiai Imad adalah tidak terkonfirmasi selama 550 tahun. Tidak tersambung antara Ubaidillah dengan Ahmad Al-Muhajir. Tidak tersambung Ubaidillah dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita nggak memfitnah. Jadi kalau misalnya ini dianggap fitnah, yang benar gimana? Tolong dong, ayo dong, tolong. Jangan bawa-bawa orang lain dong. Masa nasab kita sendiri kita limpahkan ke orang lain? Dulu ada kiai ini udah mengakui, kiai itu udah mengakui. Buktinya mana? Bukti ketersambungannya mana? Jangan-jangan dulu ngaku cucu Nabi sebelum ada kawan.
Mana buktinya? Jangan-jangan dulu kamu ngaku cucu sebelum ada, hai Tuan. Mana buktinya? Kalau cuman cukup dengan kemasyhuran, tidak perlu ada Robitoh yang mencatatnya. Kalaupun ada yang mencatatnya, mana bukti catatannya? Coba dulu, dak. Jangan berbicara masyhur dulu. Dari mana kalian tahu? Dari mana dasar nih Robitotul Alawiyah mengambil nasab-nasab sebelumnya? Kok hingga sekarang bisa tersambung dengan si fulan? Kenapa? Padahal tidak terkonfirmasi 550 tahun. Ayo, bantah, itu yang perlu dibantah. Mau Yahudi kek, mau apa kek, silahkan, nggak apa-apa. Yang penting, itu tesis Kiai Imad dulu dibantah. Ya Allah bahkan mengatakan mereka anak zina. Anak zina secara tidak langsung batal. Dia meragukan ini bukan anak Sayyidina Ahmad Al-Muhajir. Ini kegoblokan orang yang ngaku-ngaku Habib. Teori Kiai Imad menurut mereka secara tidak langsung sudah mengatakan bahwa Sayyidina Ubaidillah adalah anak zina karena tidak tersambung kepada Ahmad Al-Muhajir. Ada orang nih ngaku-ngaku anak saya. Misal ya, ada orang ngaku sebagai anak saya, misalnya katakanlah namanya Bahar, dia ngaku-ngaku sebagai anak saya. TIJ itu papa saya loh. Ketika ada orang yang membantah, itu bukan bapakmu, nak, kamu tidak tersambung nasabmu dengan TIJ, apakah dia anak zina? Belum tentu, kan ada bapaknya. Misalnya bapaknya namanya Rijik misalnya, berarti kamu anaknya Rijik, bapakmu Rijik menikahi ibumu, lahirlah kamu. Sekarang kamu dinisbatkan nasabmu kepada TIJ misalnya. Dan kamu bukan anak TIJ, bukan berarti kamu anak haram. Bukan berarti kamu anak zina. Begitu, sederhana sekali sebenarnya. Orang ini justru memperumit dengan narasi mereka yang menjebak mereka sendiri. Jangan, nggak boleh seperti itu. Buktikan saja. Saya sudah mengulang. Dulu para ulama, para kiai tidak mengatakan bahwa habaib ini adalah bukan cucu Nabi. Ya kan? Iya, tapi ulama-ulama nasab di abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 tidak mengakui. Buktinya apa tidak mengakui? Tidak dituliskan. Jangan dulu. Jangan. Oh ya sudah, katakanlah begini. Oh mungkin mereka lupa menuliskan. Kok kalian tahu? Kalau kalian tersambung kepada Nabi. Pertanyaan saya, Robitotul Alawiyah dapat nasabnya dari mana? Sedangkan ulama-ulama terdahulu selama 550 tahun tidak terkonfirmasi nasab daripada Ba'alawi ini. Misalnya, ini tesisnya Kiai Imad. Seharusnya bantahan kalian bukan dengan mencaci maki atau memfitnah Kiai Imad, tapi tunjukkan sajalah di mana buktinya, biar kita semua menjadi tenang. Jangan dulu ngaku sebagai cucu, kalau hanya itu hanyalah sekedar halu. Jangan dulu kamunya begitu. Tunjukkan saja, hai Tuan, siapa buyutmu, siapa kakek kalian, siapa Ehud Barat, Vladimir Putin, George W. Bush, Vandenberg, Senohogronyo, siapa?
Itulah tadi penjelasan dan juga tanggapan dari TIJ tentang sifat-sifat Khabib-Khabib dan juga sejarah-sejarah yang sudah dibelokkan oleh klan Ba'alawi di Indonesia. Dan ini bertentangan dengan apa yang mereka gadang-gadangkan, yaitu dengan berkedok nasab yang tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga saja di video kali ini kita bisa mendapat hikmah dan juga pencerahan, serta bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.